Pemadam datang, Min. Ayo pemadam. Nino. Sebuah bengkel motor di Jalan Raya Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur hangus terbakar Minggu malam. Kebakaran yang tak jauh dari jalan raya ini sempat membuat warga panik. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang mengenai bensin eceran saat pemilik bengkel sedang menambal sepeda motor. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan minyak kayu putih ludes terbakar di Desa Gading, Gunung Kidul, Yogyakarta. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga berasal dari sisa api pembakaran limbah kayu putih yang belum padam menyeluruh dan merembet ke bahan kayu putih di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi Jaya 65. Di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, 1 unit rumah milik pensiunan ASN ludes terbakar. Api pertama kali terlihat dari meteran listrik yang berada di teras rumah dan seketika membesar hingga merambat ke atap rumah. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini sebab saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Sementara itu, 3 unit rumah semi permanen di Jalan Inspeksi Kanal Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api diduga muncul dari salah satu rumah yang diawali suara ledakan. Kencangnya angin membuat api membesar dan merambat ke rumah lainnya. Bahkan 2 unit motor yang terparkir di samping rumah juga ikut terbakar. Salah satu pemilik rumah menangis histeris ketika melihat rumahnya rata dengan tanah. Api padam 1 jam setelah petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai viral dan diperiksa di Mapolda Metro Jaya dengan didampingi sang ayah, korban pencabulan ibu kandung akan menjalani perawatan penyembuhan trauma di rumah aman milik PPA Tangerang Selatan. Dengan didampingi petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, korban tindak asusila beserta ayahnya akhirnya kembali ke rumahnya. Kedatangan kudanya guna mengambil pakaian ganti untuk nantinya menjalani perawatan trauma healing di rumah aman milik PPA Tangerang Selatan. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, kondisi korban dalam keadaan baik dan sehat. Di rumah aman kita amankan dulu di sana, karena ngeliat situasi kondisi di rumahnya yang sekarang ini kan rame gitu loh, jadi takut mempengaruhi kondisi korban juga. Korban dan ayahnya akan berada di rumah aman hingga kondisi mereka benar-benar pulih dan siap untuk kembali pulang ke rumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal dari laporan masyarakat adanya pesta narkoba di salah satu rumah di perumahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, petugas mendapati 3 paket narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di kantong celana pelaku. Beginilah proses penangkapan 2 orang bandar narkoba yang merupakan residivis kasus narkoba yang baru saja keluar dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Muaro Padang. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polresta Padang dengan kedua bandar usai polisi menggerebek pesta narkoba.
Kedua pelaku yang bernama Boleang dan Maitam diringkus polisi beserta 3 paket narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam kantong celananya. Bahwa ada biasanya pesta narkoba dan transaksi narkoba di wilayah hukum Kota Padang. Dan diinformasikan kepada tim langsung melakukan penggerebekan di tempat yang diinfokan tersebut. Alhamdulillah tim juga berhasil mengamankan 2 orang pelaku, 2 orang tersangka, laki-laki dewasa dengan barang bukti 3 paket narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terekam kamera pengawas di sejumlah daerah. Di Padang, Sumatera Barat, 3 pelaku yang menggunakan penutup wajah bahkan berpose di hadapan kamera saat melakukan aksinya. Sementara di Kota Depok, Jawa Barat, pemirsa, seorang pria maling tabung gas di warung soto. Aksi pencurian di salah satu minimarket di Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang terekam kamera pengawas. 3 pelaku yang menggunakan pakaian serba hitam dan menutup wajah berhasil memasuki toko, menguras barang berharga dan uang tunai 25 juta rupiah. Bahkan ketiganya berpose dan selfie di depan kamera CCTV. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga pelaku masuk dengan membobol atap minimarket. Polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Memang benar telah terjadi pencurian tersebut dan terekam di CCTV minimarket. Ada 3 orang pelaku yang terekam jelas. Jadi sekarang kita dari unit tim Kelewang akan mengadakan penyelidikan. Sementara seorang pria mencuri tabung gas milik warung soto yang berada di Jalan Raya KSU Sukmajaya, Kota Depok terekam CCTV. Meski pintu warung soto dalam keadaan terkunci, namun pelaku berhasil masuk dan membawa kabur tabung gas yang berada di bawah kompor. Menurut korban, peristiwa terjadi saat korban sedang mengambil barang di rumahnya yang tidak jauh dari warung sotonya itu. Dan ini adalah kejadian yang kedua kalinya. Korban berharap polisi menangkap pelaku karena aksinya sangat meresahkan. Dari Padang, Sumatera Barat dan Depok, Jawa Barat, Budi Sunandar, Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan dan isak tangis pecah saat pihak pengadilan negeri mungkin mengeksekusi sebuah homestay di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Inilah proses eksekusi yang berlangsung ricuh karena Sri Wahyuni, pemilik homestay beserta keluarganya berusaha mempertahankan rumahnya. Meski menerjunkan ratusan petugas, proses eksekusi ini berlangsung hingga 4 jam. Homestay 3 Putra dieksekusi karena adanya sengketa kepemilikan yang dimenangkan oleh Darmini sebagai penggugat di Pengadilan Negeri Mungkin dan dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang. Sebelumnya pada pertengahan bulan Mei lalu, pihak wanita sempat gagal melakukan eksekusi homestay seluas 342 meter persegi ini. Sempat terhenti juga karena mereka melakukan upaya hukum banding. Kita sudah tunggu upaya hukum bandingnya juga. Bahkan saat ini posisi upaya hukum kasasi. Tapi untuk pelaksanaan eksekusi sendiri kan, dengan pengajuan perlawanan atau bantahan sudah di putusan pengadilan negeri, ketua pengadilan beranggapan itu sudah cukup. Jadi makanya dilanjutkan eksekusi ini. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, diduga keracunan makanan dari acara haul, puluhan warga Kelurahan Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat dilarikan ke Puskesmas Cipaku. 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Pemirsa, isak tangis satu keluarga pecah saat melihat anggota keluarganya tidak bernyawa diduga akibat keracunan makanan. Sementara itu sejumlah korban keracunan saat ini tengah mendapat perawatan medis di Puskesmas Cipaku. Korban mengalami mual, pusing, muntah hingga demam. Sebelumnya puluhan warga mengalami keracunan usai menyantap makanan acara haul yang diadakan salah seorang warga pada hari Sabtu malam. Namun gejala baru dirasakan warga mulai hari Minggu malam hingga Senin. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, 71 orang warga alami keracunan. 8 orang diantaranya masih mendapatkan perawatan dan 1 orang meninggal dunia. Dinkes juga akan memeriksa sampel makanan di laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut.
kita sedang investasi ya, belum dipastikan ya, karena ini kan kita mesti periksa lab dulu gitu, dari si sampel makanannya, kemudian dari muntahannya atau fesesnya. Jadi kita baru tahu penyebabnya, kumannya itu apa atau penyebab racunannya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah mobil ambulans pembawa jenazah di Kabupaten Merangin Jambi terpaksa didorong oleh warga karena jalan yang dilalui rusak parah. Kondisi jalan rusak ini sudah hampir 1 tahun dan belum diperbaiki oleh pemerintah. Sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah terperosok dan terpaksa dievakuasi warga saat melalui jalan rusak di Desa Kedarasan, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin Jambi. Dengan menggunakan tali, sebagian warga menarik dan sebagian lainnya mendorong mobil ambulans. Tidak butuh waktu lama, mobil ambulans berhasil dievakuasi warga. Terdapat 3 titik jalan yang mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, apalagi saat musim hujan. Kondisi ini membuat warga kesulitan mengeluarkan hasil pertanian mereka. Yang terparah Terasan Pancang Kampung Baru. Oh, paling parah Pak ya? Paling parah. Berarti dengan kondisi jalan seperti ini susah, bisa tidak mobil roda Dura 4 lewat Pak deh? Dura 4 sekarang ini cari ekonomi lah susah sekarang. Oh, akibat jalan seperti ini susah ekonomi berarti? Iya. Dan bawa sampai telep payah sekarang. Diketahui jalan yang merupakan akses utama warga menuju kota ini rusak sepanjang 6 km dan sudah dirasakan warga hampir 1 tahun. Hingga saat ini belum diperbaiki pemerintah. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi Ainis melaporkan. Pemirsa, bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan masih mengisolasi ribuan warga. Akses jalan raya kini diubah menjadi aliran sungai. Untuk keluar dan masuk desa, warga hanya bisa mengandalkan perahu kayu. Akses yang dilalui menggunakan perahu kayu ini merupakan akses jalan raya yang menghubungkan antar desa di Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Tingginya genangan banjir membuat akses jalan sama sekali tak bisa dilewati menggunakan kendaraan maupun jalan kaki. Kondisi ini membuat ribuan jiwa yang ada di desa Pombaka terisolir untuk membawa hasil bumi dan menyuplai logistik warga hanya mengandalkan perahu kayu. Bencana banjir yang melanda wilayah tersebut terjadi sejak bulan April 2024 lalu. Banjir mencapai 1,2 meter. Ini sejak kapan terjadinya, Pak? Sejak tanggal 25 April. Sampai sekarang. Ini penyebabnya apa ini? Penyebabnya karena tanggul jebol dan akhirnya mengakibatkan rumah warga tergenang air. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembenahan dan penanggulan sungai sebagai upaya mengatasi dampak lebih parah. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, gunung api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Ketinggian abu vulkanik mencapai 900 meter dari mulut kawah erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi ini terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 8 menit 20 detik. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 2 waspada. Masih sembur. Tadi malam hujan abu vulkanik ya tadi? Iya, tadi malam mau sampai pagi hujan. Abu vulkanik ya? Iya. Masyarakat dan pengunjung wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pemirsa, ribuan jamaah calon haji asal Aceh mendapat wakaf Baitul Asy sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Nomor 2. Pada musim haji tahun ini sebanyak 4.716 jemaah calon haji asal Aceh menerima dana wakaf dari Baitul Asy, sebuah lembaga dana wakaf Habib Bugak Asy di kota Mekah, Arab Saudi. Pembagian dana dilakukan usai ibadah sholat asar di Baitul Asy Misbalah. Pembagian dana terbagi menjadi beberapa tahap, dan untuk tahapan awal dana dibagi kepada jemaah kloter 2. Setiap jemaah calon haji mendapatkan Rp1.500 atau setara dengan 6,5 juta rupiah dan mushaf Al-Quran. Artinya seluruh jamaah haji asal Aceh, sebenarnya bukan jamaah yang datang dari saya, tetapi bahkan juga ada mahasiswa termus. Sebelumnya pemerintah Provinsi Aceh telah mendata warganya yang akan pergi beribadah haji tahun ini. Data tersebut lalu dikirimkan ke nazir atau pengelola wakaf dan diproses untuk pemberian wakaf yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews Media Center Haji 2024 melaporkan. Dinyatakan siap dari segi kesehatan, 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi diberangkatkan ke kota Mekah. Pemirsa, 8 jemaah haji Indonesia yang sempat dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akhirnya bisa diberangkatkan ke kota Mekah. Dari 8 jemaah tersebut, 2 orang diberangkatkan dalam kondisi terbaring. Semua jemaah yang diberangkatkan sudah dinyatakan layak dari sisi kesehatan. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah dengan didampingi oleh petugas medis. Hingga 1 Juni tercatat ada 21 jemaah yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Rencananya secara bertahap, jemaah yang sudah siap akan diberangkatkan ke Mekah sampai dengan tanggal 7 Juni mendatang. Pemirsa, Kementerian Agama menyediakan 300 kuota jemaah haji untuk mengikuti safari wukuf. Safari wukuf ini diperuntukkan bagi jemaah lansia atau jemaah yang sakit sehingga tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah. Nomor 2. Nomor 10. Kartu. Pemirsa, Kementerian Agama telah menyiapkan skema bagi jemaah yang tidak punya pendamping dan dinyatakan oleh dokter tak bisa melaksanakan haji secara sempurna. Sehingga mereka tidak perlu wukuf di Arafah serta mabit di Musdalifah dan Mina. Pemerintah akan melayani mereka untuk melakukan safari wukuf. Nantinya jemaah yang sakit akan diangkut ke Arafah dengan mobil ambulans yang telah dilengkapi berbagai peralatan dan juga didampingi petugas. Nomor 2. Pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan menyelidiki kasus 37 WNI asal Makassar yang ditangkap di Madinah akibat diduga menggunakan visa haji ilegal. Kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan membenarkan ada 37 WNI asal kota Makassar yang ditangkap di Madinah oleh kepolisian Arab Saudi saat bertugas merazia jemaah haji. Ke-37 warga ini diduga melanggar aturan karena masuk ke Madinah diduga menggunakan visa haji palsu. Hingga kini belum ada informasi terkait nama pengurus maupun travel yang membawa ke-37 warga Sulawesi Selatan ke Madinah. Dari data sementara, para jemaah haji yang tertangkap diberangkatkan dari Indonesia ke Qatar. Selanjutnya, ke-37 jemaah haji masuk ke Madinah dari Doha melalui jalur darat dengan menggunakan bus. Kemenak Sulsel masih mencari tahu identitas oknum yang membawa warga Sulawesi Selatan ke Madinah menggunakan visa haji ilegal. Belum ada kepastian apakah melalui travel resmi atau travel ilegal atau oknum. Nah, itu yang belum jelas. Nanti kalau ada informasi dari Madinah kami infokan. Kantor wilayah Kemenak Sulawesi Selatan menyayangkan masih ada warga yang terbuai dengan iming-iming bisa pergi haji tanpa daftar tunggu. Akibatnya, selain didenda, para jemaah haji dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 22 warga Indonesia yang kedapatan menggunakan visa haji palsu telah dideportasi dari Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya, 22 WNI ini dideportasi dan dilarang datang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 WNI yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap di dalam bis yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu, dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni, pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji, mujamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Kurban, jasa salon sapi di Pasar Wage Pati, Jawa Tengah makin ramai pelanggan. Salon menyediakan jasa perbaikan tanduk dan kuku. Hal ini dilakukan pedagang untuk mendongkrak daya jual sapi. Jika biasanya salon identik dengan perawatan kecantikan wanita, berbeda dengan salon yang satu ini. Ya, salon sapi yang berada di Pasar Wage, Pati, Jawaten ini juga menawarkan perawatan kecantikan, namun khusus untuk sapi-sapi yang akan dijual. Pedagang biasa menggunakan jasa tukang salon sapi untuk menaikkan harga sapi. Perawatannya sendiri meliputi pemotongan tanduk dan kuku sapi dengan cara dipahat dan dikikir. Untuk biaya mempercantik sapi, harga per sapi dikenakan Rp20.000 untuk perawatan kuku dan Rp10.000 untuk perawatan tanduk. Untuk jasa pemanggilan ke rumah seharga Rp50.000. Oh, itu yang kakinya panjang-panjang atau sungguhnya terlalu panjang itu dipendekkan biar bagus gitu, biar ganteng. Biar tambah ganteng, harganya biar tambah sedikit, 200 sampai 500 naiknya ya. Setelah mendapat perawatan dan ternak sapi semakin glowing, harga sapi bisa naik Rp200 hingga Rp500.000 per ekor. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazardus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tani, ada rekan saya Camar Hainda. Pemirsa, 7 petinggi lembaga hukum Indonesia digugat sejumlah advokat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, gugatan dilayangkan terkait masih banyaknya indikasi praktik mafia hukum yang akan mempengaruhi proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan membawa sejumlah berkas pendukung, sejumlah advokat Senin siang mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka melayangkan gugatan terhadap 7 oknum petinggi lembaga penegak hukum. Ketujuh petinggi tersebut diduga masih terindikasi mafia hukum karena melakukan pembiayaran terhadap banyaknya kasus mafia hukum di tanah air. Kondisi tersebut menurut penggugat akan mempengaruhi proses penegakan hukum di tanah air. Bahwa ada persoalan pemalsuan yang dilakukan mereka secara komprehensif, di mana pemalsuan itu adalah sejarah tidak pernah menyampaikan dan juga aturan tidak pernah tertulis bahwa teknis yuridis itu adalah legal di Republik ini, tapi mereka melegalkan hal tersebut sehingga hak keadilan masyarakat itu dihilangkan. Penggugat berharap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memproses gugatan agar kedepannya tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sejumlah korban kasus apartemen mangkrak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat menggelar unjuk rasa menuntut Presiden Joko Widodo turun tangan membantu mereka. Para konsumen apartemen Poin 8 ini mengaku mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena uang mereka belum dikembalikan. Namun ironisnya, hingga saat ini mereka tidak bisa menempati unit apartemen karena mangkrak pembangunannya. Selama 12 tahun, para korban mengalami ketidakpastian dan kerugian secara finansial. Sementara itu, menurut Alvin Lim, kuasa hukum korban, para konsumen apartemen Poin 8 telah menyetor dana sebanyak 110 miliar rupiah. Akses yang beberapa dari kami sudah laporan ke polisian, tapi tidak ada penanganan yang jelas. Lapor ke Ombudsman juga belum berhasil. Kita sampai yang terakhir sidang PKPU terabaikan, kita bentuk paguyuban, kita ditolak. Terus kita tanya dari kurator, kita didiemin sampai berapa lama. Lalu kita harus mengadu kemana lagi? Pemirsa, unjuk rasa massa karyawan yang mengadu nasib di Mahkamah Agung terus berlangsung. Massa untuk unjuk rasa berharap masyarakat Indonesia membantu mengawal kasus yang terkait nasib ribuan karyawan dan keluarga dari PT PRLI dan juga PT MPP. Pihak pengunjuk rasa ingin hukum di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya. Massa berharap hakim yang dinilai tak objektif agar diganti. Perwakilan massa sempat diterima pihak MA di dalam gedung, namun perwakilan kecewa lantaran mereka hanya diterima oleh pihak Humas. Kita tidak ingin Indonesia, hukum Indonesia, keadilan mati. Kita mau keadilan ditegakkan, kita nggak mau Mahkamah Agung itu buta, kita nggak mau Mahkamah Agung tuli, kita mau Mahkamah Agung yang benar-benar sebagai payung hukum, sebagai benteng terakhir. Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi korban cocokologi karena namanya dituding warganet sebagai Egy, otak pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan pria bernama asli Hegi Rian Prayoga tersebut bahkan sempat mendapat ancaman pembunuhan dan bullying. Bersama ayahnya, Hegi Rian Prayoga atau Egy memberikan klarifikasi kepada awak media pada Senin malam. Hal ini lantaran namanya dituding warganet sebagai Egy, otak pembunuhan Vina dan Eki yang DPO selama 8 tahun. Hegi yang berasal dari desa yang sama dengan Peggy Setiawan, yakni Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengaku mendapatkan bullying dari warganet hingga ancaman pembunuhan. Hegi juga sempat didatangi oleh aparat dari Polda Jawa Barat maupun Polres Cirebon Kota. Ya, itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Mulai kapan viral itu, Mas? Dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya, saya pertama ya cuma buat candaan doang, lucu-lucuan. Kirain ini apa, maksudnya ini apa sih? Kok sampai kayak gini setelah 3 hari. Oh, jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Mau didatengin siapapun, temuin. Jangan takut, temuin siapapun. Mau Polda, mau Kapolres, temuin. Nggak usah takut. Yang penting keyakinan manusia itu benar. Udah cukup. Polda 1 kali, Polres 1 kali. Udah loh, dia datang dengan baik-baik. Udah kayak gitu aja. Pasca kejadian ini, keluarga Hegi berharap agar warganet tidak lagi melakukan cocok logi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV diduga bukti pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 viral di media sosial. Namun demikian, polisi belum memberikan keterangan terkait rekaman tersebut. Apakah bisa jadi bukti untuk ungkap misteri pembunuhan Vina dan Eki? Media sosial dihebohkan dengan rekaman CCTV diduga bukti yang memperlihatkan pengeroyokan terhadap Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Padahal sebelumnya di sidang kasus Vina barang bukti CCTV tidak ditemukan.
Namun kebenaran rekaman CCTV yang viral tersebut masih dipertanyakan. Sebelumnya, Polda Jawa Barat bersama jajaran Polres Cirebon Kota telah mengecek sejumlah lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara. Saat itu, polisi juga membawa sejumlah terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, namun mereka tidak turun dari mobil. Dalam waktu dekat, Polda Jawa Barat berencana menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meski belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan rekonstruksi, namun rekonstruksi diprediksi akan digelar di sejumlah tempat. Salah satunya adalah warung nasi di Jalan Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Lokasi berikutnya adalah tempat cuci motor dan mobil di Jalan Saladara, Cirebon, Jawa Barat. Polisi juga akan memeriksa kawasan Jalan Saladara yang biasa digunakan nongkrong atau tempat berkumpul anak motor pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Polisi juga akan melakukan rekonstruksi di lokasi utama pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya di Jalan Saladara. Toko kelontong yang menjual sembako ini juga menjadi lokasi rekonstruksi selanjutnya. Toko ini juga berada di Jalan Saladara dan tak jauh dari TKP utama. Diduga pelaku dan korban juga melintas di depan toko ini. Lokasi berikutnya adalah flyover Talun, Jalan Talun, Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Di lokasi ini, korban disebut dilempari batu oleh pelaku, lalu dikejar dan dianiaya hingga tak bernyawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Barat akan memanggil Robi Irawan, adik kandung tersangka Peggy Setiawan, untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina. Pemeriksaan akan digelar pada Selasa 4 Juni. Penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini Polda Jawa Barat telah mengirimkan surat pemanggilan terhadap adik kandung tersangka Peggy Setiawan, Robi Irawan, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang menjerat kakaknya. Surat pemanggilan Robi Irawan telah diterima keluarga Peggy di kediamannya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Senin pagi. Robi Irawan akan diperiksa pada Selasa 4 Juni. Rencananya, Kartini, ibunda Robi, juga akan turut mengantar putranya ke Polda Jawa Barat sekaligus menjenguk Peggy. Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Itu si Robi itu adiknya si Peggy berarti? Iya, itu adik kandung Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas karena Peggy tidak bersalah. Ya, jangan lama-lama di sana lah, karena Peggy emang tidak bersalah. Pemanggilan Robi Irawan menambah daftar saksi yang telah diperiksa penyidik Polda Jawa Barat usai penetapan tersangka atas Peggy Setiawan yang disebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016 silam. Sebelumnya, 3 saksi rekan buruh Peggy yakni Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu telah lebih dulu diperiksa penyidik pada 31 Mei lalu. Ketiganya diberi 30 pertanyaan oleh penyidik terkait keberadaan Peggy Setiawan pada malam terjadinya pembunuhan 8 tahun yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016 silam. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat.
Ya, Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah, diantaranya Ibnu, Suparman dan Robi, ya, siapa namanya? Parman, ya, Bondol, ya. Nah, selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pengacara Farhad Abbas akan ikut membela mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Farhad mengaku memiliki novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Pengacara Farhad Abbas turut membantu Titin Prilianti, kuasa hukum mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal. Farhad menyambangi kediaman Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu lalu. Farhad akan ikut mendampingi Saka Tatal untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Mereka juga mengaku sudah menyiapkan novum atau bukti baru yang menunjukkan bahwa Saka tidak terlibat. Anak pejabat yang mana sih yang terlibat? Dia susah menjelaskan karena dia merasa tidak melakukan. Berarti kalau dia merasa tidak melakukan, berarti polisi harus memulai kasus ini lagi dengan cara yang lebih canggih lagi, mungkin melalui teknologi digital forensik. Nah, kemudian yang bisa membuka kembali data-data WA, HP, dan lain sebagaimana tahun 2016. Nah, dan benar juga, kenapa polisi, apalagi Pak Rudi, yang jelas-jelas itu adalah anak yang meninggal, kenapa dia bisa ceroboh dalam hal DPO? Sebelumnya karena masih di bawah umur saat peristiwa pembunuhan terjadi, Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Sementara 7 lainnya divonis penjara seumur hidup. Namun setelah mendapat remisi, Saka hanya menjalani hukuman 4 tahun penjara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tim Satgas Second Fleet Quick Response menggagalkan upaya penyelundupan benih-benih lobster. Tersangka pelaku dan 9.200 ekor benih-benih lobster diamankan. Tim Satgas Second Fleet Quick Response TNI AL Lanal Banyuwangi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-benih lobster atau BBL sebanyak 9.244 ekor dan menangkap tersangka pelaku penyelundupan di wilayah Gerajagan, Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Minggu lalu. Penangkapan tersangka pelaku berawal saat anggota tim Satgas memantau adanya kegiatan yang mencurigakan di salah satu rumah warga di Gerajagan. Tim Satgas melakukan penyergapan sebelum tersangka keluar wilayah Banyuwangi. 2 tersangka pelaku berinisial HS dan MS membawa barang bukti benih lobster jenis pasir sebanyak 9.244 ekor yang dikemas ke dalam 46 kantong plastik menggunakan mobil sedan hitam berhasil diamankan. Tersangka pelaku HS dan MS dan barang bukti dibawa ke Mako Lanal Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Menurut Lanal Banyuwangi, salah satu tugas Satgas adalah memantau setiap kegiatan penangkapan benih lobster di wilayah kerja Lanal Banyuwangi, khususnya di perairan wilayah selatan. Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI menyetujui proses naturalisasi calon pemain Indonesia Calvin Ronald Verdong dan Jens Raven.
Keputusan diambil dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi di Gedung DPR Jakarta. Menpora mengatakan Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI untuk 2 pesepak bola asing keturunan Indonesia, yakni Calvin Ronald Verdong dan Jens Raven. Pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Jens Raven dan Calvin Ronald akan disahkan di rapat paripurna DPR RI. Setelah rapat paripurna, Verdong dan Raven akan menjalani sumpah di Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya akan mengurus KTP dan paspor. Diharapkan naturalisasi Jens Raven dan Calvin Ronald dapat memperkuat timnas melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi pra Piala Dunia 2026 pada tanggal 6 dan 11 Juni mendatang. Ada jadwal agenda raker di Komisi 10 dan Komisi 3 yang agenda khusus yaitu terkait pemberian kewarganegaraan untuk saudara Jens Raven dan juga Calvin Verdong, dan baru saja sekarang selesai di Komisi 10 dan selanjutnya langsung di Komisi 3 dan insya Allah besok dalam paripurna untuk Pemirsa, memperingati hari jadi yang pertama, sebuah layanan jasa komersial tower premium menggelar fun run. Kegiatan ini sebagai apresiasi nyata kepada tenan dan juga masyarakat. Kehadiran Menara Dana Reksa menjadi warna baru di kawasan Medan Merdeka Selatan selama 1 tahun terakhir ini. Genap 1 tahun usianya, Menara Dana Reksa menggelar Fun Run 2024 Fifth Anniversary serta meresmikan fasilitas EF Charging di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 14 Jakarta. Tak hanya itu, event konser musik juga digelar dengan line up band The Massive guna menghibur peserta Fun Run dan masyarakat umum. Rangkaian kegiatan HUT Menara Dana Reksa di hari ini, jadi kita sebenarnya lebih appreciation ke tenan-tenan dan warga sekitar Jakarta. Jadi ada acara sehatnya, which is Fun Run. Kemudian fun-nya itu kita memberikan artis The Massive untuk tenan-tenan juga masyarakat Jakarta. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama PT PP Persero Tbk Bapak Novel Rashad, Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP Persero Tbk Bapak I Gede Upeksa Negara, Direktur Operasi Bidang Gedung PT PP Persero Tbk Bapak Yuyus Juarsa, Direktur Manajemen Risiko dan Legal PT PP Persero Tbk Tommy Wiranata Anwar, serta General Manajer Menara Dana Reksa Rika Rashid. Jadi kalau gedung-gedung yang lainnya kan biasanya tahun pertama masih struggling nih. Alhamdulillah Menara Dana Reksa di umur yang baru 1 tahun tapi okupansi kami sudah 90%. Jadi memang yang kita berikan adalah pelayanan yang terbaik untuk tenan-tenan dan alhamdulillah tenan-tenan menyambut baik kami. Dengan menjalin kerjasama antara PT PP sebagai investor, operator sekaligus kontraktor dengan PT Dana Reksa sebagai landlord, pencapaian okupansi di tahun pertama Menara Dana Reksa mencapai 90%. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rekapitulasi hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pada bakal pasangan calon perseorangan. Hasilnya, pasangan calon Bupati Awang Yakub Lutman dan calon Wakil Bupati Ahmad Zais belum memenuhi persyaratan dukungan untuk mengikuti Pilkada Kutai Kartanegara 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat pleno di salah satu hotel di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu malam. Hasilnya, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati jalur perseorangan Awang Yakub Lutman dengan Ahmad Zais masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat untuk melenggang sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Kutai Kartanegara. Dari 53.993 dukungan yang diserahkan pasangan AYL dan AZA, hanya 9.067 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat. Pasangan AYL dan AZA harus menyerahkan kembali kekurangan syarat dukungan minimal sebanyak 31.663 dukungan
untuk memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 40.730 dukungan. Dukungan minimal 40.730 itu belum terpenuhi karena MS-nya hanya 9.000. Kemudian untuk sebaran dukungan itu memenuhi minimal kecamatan. Sebarannya ada 20 kecamatan. Kemudian apa tugas pasangan calon kemudian dari data ini maka pasangan calon sebagaimana surat sebelumnya itu boleh melakukan perbaikan. Kebanyakan dukungan yang kemudian diserahkan oleh persorangan itu hasil scannernya itu tidak bisa dibaca. Oke. Nah, hanya saja kalau di KPT 532 itu bahwa tidak terbaca itu langsung TMS. Tapi oleh surat yang baru keluar yang kemudian diturunkan oleh KPU RI untuk kabupaten kota, ternyata yang tidak bisa terbaca jelas itu bisa dikategorikan menjadi belum memenuhi syarat. Pasangan bakal calon Bupati Awang Yakut Lutman dan bakal calon Wakil Bupati Ahmad Zais diberikan kesempatan oleh KPU Kabupaten Kutai Kertanegara untuk melakukan perbaikan dokumen dukungan pada tanggal 3 hingga 7 Juni 2024. Dari Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar As, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmin, tadi ada rekan saya Camar Haenda. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikut ya pemirsa. Tak hanya SIM, kini pelayanan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian dilakukan secara keliling. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Satintel Polresta Sidoarjo menambah layanan SKCK dengan hadir langsung ke pusat perbelanjaan atau pusat keramaian masyarakat. Dengan menggunakan kendaraan layanan SKCK online keliling, petugas melayani warga yang hendak membuat surat catatan kepolisian. Dalam waktu yang cepat dan sejumlah persyaratan yang mudah, masyarakat bisa mendapatkan SKCK sebagai salah satu persyaratan untuk mencari pekerjaan. Inovasi yang baik ya, karena menurut saya ini tuh sangat efisien dan efektif. Jadi bisa sambil nge-mall, bisa sambil ngurus SKCK juga. Prosesnya cepat, kurang dari 5 menit. Saya ini mau bikin untuk mendaftar di BUMN PT KAI. Ya, jadi SKCK online ini yang tadinya hanya ada di Polresta Sidoarjo maupun di Mako, sekarang berkeliling. Jadi menjangkau kepada masyarakat-masyarakat yang tentunya dalam hal datang ke tempat pelayanan lebih dekat. Kemudian Pemirsa, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri Bambang juga diikuti oleh pengunduran diri Wakil Otorita IKN Doni Rahayu. Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Doni Rahayu. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurut Pratikno, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Doni serta Bambang. Presiden juga telah menaikkan keputusan Presiden terkait pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya, Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
Dalam konferensi pers, Mensesnek Pratikno tidak mengungkapkan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni yang membuat publik bertanya-tanya. Pratikno hanya mengatakan keinginan mundur dari keduanya sudah cukup lama disampaikan dan baru terlaksana hari ini. Pengunduran diri Bambang dan Doni terbilang mendadak karena dilakukan hanya dalam waktu 2 bulan sebelum rencana upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024 digelar di IKN. Meski demikian, pembangunan di Ibu Kota Nusantara terus dilakukan. Pemerintah telah merampungkan 74% pembangunan. Kantor Presiden di IKN direncanakan siap digunakan pada bulan Juli. Sementara perumahan untuk menteri di IKN diprediksi akan selesai tepat waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni diangkat menjadi PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden Jokowi memberikan tugas khusus kepada Basuki dan Raja untuk menyelesaikan permasalahan tanah di IKN guna meyakinkan para investor. Basuki juga memastikan IKN akan siap menggelar perayaan 17 Agustus tahun ini. Kami berdua, saya dan Pak Raja, dipanggil untuk diberi tugas tadi sebagai PLT Kepala dan Wakil Kepala IKN, Otorita IKN. Tugasnya juga sedikit tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek bahwa tugas PLT ini sama seperti dengan tugas Kepala dan Wakil Kepala definitif sampai terbentuknya, sampai ditunjuknya lagi Kepala dan Wakil Kepala definitif sesuai dengan perundang-undangan. Jadi fokusnya yang pelaksanaan program ini permasalahannya adalah di tanah dan investasi. Jadi kenapa beliau dinilai sebagai Wakil Kepala UKN? Karena ini menyangkut status tanah. Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di UKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPPU. Ya, kami ingin mempercepat itu sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Yang kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka akan juga lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Kalau sekarang ini dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80% pembangunan batch 1 maupun batch 2. Oke? Nanti Pak Presiden mau ke IKN, nginepnya bukan di camping lagi, tapi sudah di rumah jabatan menteri. Oke? Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dilaporkan ke polisi. Rencananya Hasto dipanggil Mapolda Metro Jaya Selasa. Pemanggilan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Polda Metro Jaya hari ini diduga terkait adanya laporan polisi yang dilakukan pada bulan Maret 2024 lalu. Kepada polisi, pelapor mengadukan Sekjen PDI Perjuangan ini atas dugaan tindak pidana, penghasutan dan berita bohong yang ditampilkan di media elektronik dalam wawancara khusus dengan salah satu stasiun televisi di Jakarta. Oh ya, betul sekali, besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya agak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media, yaitu dengan SCTV. Padahal fungsi partai itu kan melakukan pendidikan politik. Fungsi partai itu melakukan komunikasi politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Tadi di kampus UI ini disuarakan suatu yang melihat bagaimana praktek-praktek hukum kekuasaan itu dan positivisme dalam bidang hukum itu juga banyak menciptakan suatu dilema. Maka ya saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sementara itu pemirsa, pemerintah mewajibkan pekerja baik PNS, pegawai swasta maupun pekerja mandiri atau freelancer untuk ikut program simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Berdasarkan aturan tersebut, gaji para pekerja akan dipotong sebesar 3% setiap bulannya. Masyarakat Indonesia menyoroti aturan pemotongan gaji untuk simpanan TAPERA atau tabungan perumahan rakyat.
Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Pemerintah mengklaim tujuan simpanan tapera untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta tapera. Aturan ini berlaku untuk semua pekerja, baik itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta mandiri, dan freelance, pekerja paruh waktu. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja, 0,25% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung pekerja. Sementara untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung beban potongan seluruhnya sesuai penghasilan yang diterima. Presiden Joko Widodo meyakini simpanan tapera akan bermanfaat untuk masyarakat meski menimbulkan pro dan kontra. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Meski pemerintah memberikan waktu paling lambat pada tahun 2027, namun banyak pekerja yang merasa keberatan dengan kebijakan ini dan berharap pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, mengaku menerima honor 3,1 miliar rupiah saat menjadi pengacara SYL. Hakim Pengadilan Tipikor juga mencar Febri terkait alasan mundur dari pengacara SYL. Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, bersaksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, Febri mengaku mundur sebagai pengacara SYL karena pernah dicegah ke luar negeri usai diperiksa penyidik KPK. Febri kemudian tak lagi mendampingi SYL sejak pertengahan November 2023. Febri juga mengaku mendapat honor 3,1 miliar rupiah dari SYL selama mendampingi SYL. SYL sebelumnya didakwa memeras anak buahnya di Kementan dan menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. SYL didakwa bersama dua anak buahnya, yakni Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif Muhammad Hatta. Terkait dengan apa substansinya, tadi kita menyimak juga majelis hakim mengatakan bahwa ini yang dihadirkan adalah saksi fakta dan LO itu sifatnya kan pendapat ya. Kalau terkait dengan substansinya, tentu saja saksi fakta tidak dalam kapasitas menyampaikan pendapat, dan draft LO itu adalah bagian dari jasa hukum yang kami berikan, konsultasi hukum yang kami berikan, ada yang lisan dan ada yang tertulis. Tadi sudah disampaikan. Kami memang mengklaster seperti itu. Ada bisa disebut risiko atau titik rawan. Ada yang sebenarnya itu masalah secara hukum, tapi kami lihat persoalannya sebenarnya berada di level administratif. Atau mungkin ada pelanggaran-pelanggaran tapi level pelanggarannya di administratif. Tapi ada juga yang potensial misalnya melanggar Undang-Undang 31, tapi tentu tidak dalam kapasitas kami menyimpulkan. Ya pemirsa, anak, istri dan cucu Syahrul Yassin Limpo mengakui menerima uang dan juga fasilitas dari Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi mereka. Tidak hanya keluarga pemirsa, uang haram politisi Partai Nasdem tersebut juga mengalir ke biduan dangdut Nayunda Nabila.
Senin pekan lalu, keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hadir sebagai saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, anak SYL, Kemal Redindo, dan cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radisha alias Bibi. Istri SYL, Ayun, mengaku ia bersama anak dan cucunya kerap pergi ke dokter kulit dari Kementan, namun tidak mengetahui sumber anggaran perawatan kecantikannya. Ayun juga dicecar mengenai tas mewah yang ditemukan penyidik di kamar tidurnya. Sementara anak SYL, Kemal Redindo, mengaku pernah meminta uang 111 juta rupiah untuk membeli aksesori mobil dan 200 juta rupiah untuk renovasi kamar ke pejabat Kementan. Ia juga pernah menunaikan ibadah umroh bersama istri, anak, hingga babysitter menggunakan uang Kementan. Adapun cucu SYL, Bibi, mengaku pernah diminta sang kakek menjadi tenaga ahli di Kementan dengan gaji 4 hingga 10 juta rupiah per bulan. Namun, Bibi membantah kerap meminta uang untuk perawatan kecantikan. Tak hanya keluarga, uang haram SYL juga mengalir ke penyanyi dangdut Nayunda Nabila. Nayunda dipanggil ke Pengadilan Tipikor untuk bersaksi di hadapan majelis hakim Selasa pekan lalu. Ia mengaku kerap ditransfer uang hingga puluhan juta rupiah oleh pejabat Kementan atas perintah SYL. Nayunda juga menerima tas mewah, perhiasan emas, dan uang untuk membayar cicilan apartemen dari SYL. Pemirsa, penanganan pengungsi Rohingya di Aceh selama ini dinilai gagal sehingga para pengungsi dengan mudahnya melarikan diri. Hal ini disampaikan pengamat Aceh menanggapi kasus kaburnya para pengungsi Sabtu lalu. Sebanyak 75 pengungsi Rohingya di Aceh Barat dilaporkan melarikan diri dari penampungan sementara pada Sabtu lalu. Kasus ini telah sering terjadi dan berlangsung secara bertahap. Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, seluruh pengungsi didapati kabur. Sisa sebanyak 27 pengungsi kabur juga secara massal, hanya meninggalkan tumpukan pakaian di dalam tenda. Pengamat politik dan keamanan Aceh dari Universitas Syakuala, Aryo Snifada, menilai kejadian ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah dan pihak terkait dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam penanganan pengungsi Rohingya ini betul-betul dituangkan di dalam skema itu yang melibatkan semua pihak, khususnya yang berada di level kabupaten ataupun provinsi yang ada di Aceh. Nah, apakah dalam bentuk menginisiasi kanun ya, ataupun dalam bentuk bagaimana ke depan ada satu SOP yang itu disepakati oleh semua pihak dalam penanganannya. Nah, ini yang menjadi satu kegagalan. Kenapa banyak celah, banyak pengungsi Rohingya yang kabur di Aceh. Seperti itu. Arius menambahkan, selain diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi Rohingya di Aceh harus ada rancangan yang serius dengan melibatkan semua pihak, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, salah satunya melalui kanun. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan mencabut tarif promo dan menerapkan tarif normal LRT Jabodetabek mulai 1 Juni 2024 lalu. Pemirsa, tarif LRT Jabodetabek sebesar Rp5.000 per 1 km bertambah sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Penerapan tarif normal ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024. Dalam penerapan tarif normal ini tidak terdapat perubahan waktu dan jam sibuk. Meski tarif promo telah berakhir, pada tahap awal Kemenhub masih memberlakukan tarif maksimal seperti masa tarif promo sebesar Rp10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk, akhir pekan dan juga libur nasional. Sedangkan tarif maksimal pada hari kerja di jam sibuk sebesar Rp20.000. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencabutan tarif promo LRT, kita terhubung dengan rekan Cian Cahyani di stasiun LRT Harjamukti Cibubur, Depok, Jawa Barat. Ya, baik, selamat pagi Jen. Bagaimanakah suasana di sana? Apakah dengan pencabutan tarif promo LRT ini menjadi sepi penumpang?
Baik, selamat pagi Camar, Yasmin dan juga pemirsa. Nampaknya di stasiun LRT Harjamukti ini masih ramai ya. Terhitung tadi sejak pukul 5 lebih ini operasional sudah berjalan untuk LRT Jabodebek ini, dan sudah banyak juga orang-orang yang ingin menaiki atau menggunakan mode transportasi LRT Jabodebek ini ditandai dengan banyaknya orang yang memang sudah datang ya sejak pagi untuk menggunakan mode transportasi LRT ini. Dan memang sejak dihapusnya tarif promo pada pertanggal 1 Juni lalu, ini nyatanya masih banyak juga masyarakat yang menggunakan mode transportasi LRT ini karena memang yang cukup mudah dan juga nyaman ya. Namun kami akan coba menanya kepada salah satu pengguna mode transportasi LRT. Mas, selamat pagi, boleh minta waktunya sebentar untuk ID dengan siapa namanya? Dengan Fatoni. Ini kan tarif promo LRT sudah tidak diberlakukan ya dengan tarif normal sekarang ya. Bagaimana tanggapannya sih, Mas? Saya mendukung ya. Artinya biar yang tadinya naik kendaraan pribadi bisa memanfaatkan moda transportasi yang sebenarnya nyaman gitu. Tapi kalau untuk fasilitasnya sendiri, menurut Mas bagaimana? Sudah cukup atau bagaimana? Saya kira ini sudah sangat baik ya Mbak ya. Dan rasanya yang penting dipelihara dan baik aja gitu. Fasilitas yang sudah baik ini kalau tidak dipelihara kan akan sangat sayang sekali gitu ya. Tapi ada masukan nggak sih untuk pihak LRT ini, atau ada mungkin fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi atau servisnya begitu mungkin? Saya kira sih sudah cukup baik ya, tinggal dipelihara aja dan dipertahankan segala sesuatu yang sudah baik. Gitu. Mas ini setiap hari ya mungkin naik LRT, mode transportasi LRT untuk berangkat kerja atau kemana ini Mas? Berangkat kerja. Iya. Terima kasih banyak Mas atas waktunya, selamat menikmati perjalanannya ya. Itu dia Camar, Yasmin dan juga pemirsa, salah satu keterangan atau pendapat dari salah satu pengguna LRT Jabodebek di stasiun LRT Harjamukti. Saya kembalikan ke Anda Camar dan Yasmin. Baik, terima kasih informasinya. Jen Cihani melaporkan langsung dari stasiun LRT Harjamukti Cibubur, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, sehat selalu.